Minasan, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Balik lagi dengan kami LPK Hamaren di pembelajaran bahasa Jepang Mina no Nihongo 2. Nah, hari ini kita akan belajar bab 29. Di bab 29 ini kita akan mempelajari kata kerja intransitif dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Jepangnya, kata kerja intransitif itu adalah jidoushi. Ini kanjinya ya, ini kanji jidoushi. Oke, kita langsung saja kita lihat di sini ada kotoba jidoushi dan tadoshi. Jadi jidoushi itu kan tadi kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Sementara tadoshi itu adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Cara untuk membedakan jidoushi dan tadoshi sebenarnya tidak susah-susah banget atau gampang ya. Yang penting harus benar-benar hafal kotobanya. Dan untuk sekedar pemberitahuan saja ya, siapa tahu ada yang belum tahu, kalau jidoushi dan tadoshi itu kotobanya ada di buku Mina no Nihongo 2 bagian paling belakang. Nanti kalian tinggal cek saja, di situ ada kolom kotoba jidoushi dan tadoshi. Oke, kita langsung aja lihat perbedaan kosakatanya. Di jidoushi contoh yang pertama ada doaga akimas. Di tadoshi ada doa o akemas. Jadi kalau jidoushi itu rata-rata partikelnya tuh pakai partikel ga. Bukan rata-rata ya, memang partikelnya tuh pakai partikel ga. Sementara tadoshi menggunakan partikel o. Contoh kedua ada doa ga shimarimas. Kalau tadoshinya doa o shimemas. Jadi kalau doa ga shimarimas itu artinya pintunya tertutup. Doa o shimemas berarti menutup pintu. Kalau yang tadoshi mah ada yang melakukan, kalau yang jidoushi mah hanya melihat keadaan ya. Lalu contoh lagi ada denki ga sukimas. Di tadoshinya denki o sukemas. Yang artinya listrik menyala dan menyalakan listrik. Lalu ada denki ga kiemas. Tadoshinya denki o keshimas. Yang artinya lampu padam dan memadamkan lampu atau listrik. Contoh lain lagi ada botan ga hazuremas. Berarti kancingnya copotnya nggak disengaja ya, nggak ketahuan. Nah kalau di tadoshi adanya botan o hazushimas yang artinya melepas kancing. Selanjutnya ada kagi ga kakarimas yang artinya pintunya terkunci. Kalau di tadoshi ada kagi o kakemas yang artinya mengunci pintu. Lalu yang terakhir contohnya ada kurumaga tomarimas yang artinya mobilnya berhenti. Contoh di tadoshi ada kuruma o tomemas yang artinya memberhentikan mobil. Itu sedikit saja dari banyak contoh yang ada. Jadi untuk contoh kotoba selengkapnya silahkan cek sendiri ya minasan ya. Kita langsung lihat di sini ada contoh gambar jidoushi dan tadoshi. Yang pertama ini gambar tadoshi, anak yang memotongkan ranting pohon. Karena di situ ada yang melakukan, jadi itu masuknya ke tadoshi. Jadi kalau disebutkan dalam bahasa Jepang, gambar ini adalah kino eda o orimas. Jadi mematahkan ranting pohon. Lalu di gambar selanjutnya ada ranting yang jatuh tapi bukan dipatahkan oleh anak kecil tersebut ya. Jadi itu jatuhnya nggak sengaja, nggak tahu kenapa jatuh aja. Itu termasuk jidoushi karena tidak tahu siapa yang melakukan. Jadi kotobanya adalah kino edaga oremas yang artinya ranting pohonnya patah. Di gambar selanjutnya ada lampu yang padam. Di gambar pertama ini lampu padamnya karena sengaja dimatikan oleh seseorang. Jadi itu termasuknya tadoshi.
bahasa Jepangnya berarti denki o keshimasu, yang artinya mematikan lampu. Lalu di contoh yang ini, yang kedua, lampunya itu mati sendiri. Bahkan si anaknya lagi lagi baca buku ya. Pas dia ngelihat lampunya mati, nggak tahu siapa yang matiin. Pokoknya ngelihat keadaan lampu itu mati aja. Nah, itu termasuk jidoshi. Jadi bahasa Jepangnya denki ga kiemasu. Di gambar selanjutnya ada pintu yang dibuka. Kalau yang gambar pertama yang ini ada seseorang yang sengaja buka ya. Jadi itu masuknya ke tadoshi. Bahasa Jepangnya doa o akemasu, yang artinya membuka pintu. Lalu untuk jidoshinya, nih di gambar kedua, pintunya gak sengaja atau keadaannya sedang terbuka. Gak tahu siapa yang melakukan dan untuk apa pintu itu dibuka. Pokoknya kita ngelihat ke pintu itu ngebuka aja. Itu maksudnya jidoshi. Jadi bahasa Jepangnya doa ga akimasu. Nah, ini di gambar selanjutnya ada kantong plastik yang sobek. Kan gak mungkin ya kalau kantong plastik ada yang nyobekin, mungkin aja sih. Tapi di sini dia nggak nyadar kantong plastiknya sobek, dia hanya melihat keadaan. Lalu bahasa Jepangnya adalah fukuroga yaburemasu, atau kantong plastiknya sobek. Jadi nggak disengaja. Jadi tahu-tahu dia ngelihat kantong plastik itu sobek aja. Itu jidoshi. Jadi kata kerja jidoshi ini digunakan ketika kita hanya melihat keadaan suatu benda tanpa kita mempedulikan siapa yang melakukannya, atau tanpa kita tahu siapa yang melakukannya ya. Oke, kita lihat di sini ada pola kalimat. 1, kata benda ga, kata kerja bentuk T ditambah imas atau T imas ya. T imas ini untuk menunjukkan keadaan yang masih berlangsung sampai sekarang. Di contoh gambar yang pertama, itu jidoshinya ada lampu yang mati ya. Jadi denki ga kiete imasu. Kenapa kiete imasu? Karena keadaannya berlangsung agak lama mungkin, karena sampai sekarang pun listriknya mati, lampunya mati. Di contoh yang kedua, yang orang yang pintunya ngebuka sendiri itu ya, kayak pintu di lift atau di mall-mall itu kan, itu juga jidoshi. Tapi dia abis buka nutup lagi. Jadi dia kalau ada orang aja ngebukanya, tapi nggak tahu siapa yang melakukan, itu tetap masuk jidoshi. Dan itu bahasa Jepangnya adalah doa ga shimarimasu, atau pintu tertutup. Kenapa nggak shimate imasu? Karena dia langsung abis buka langsung nutup, jadi cepet gitu ya. Kecuali nggak ada orang lagi yang lewat, terus kita ngelihat kondisi pintu liftnya itu nutup, berarti kita ngomongnya doa ga shimate imasu. Tapi kalau kita keluar terus pintunya mau nutup kayak di gambar ini, berarti doa ga shimarimasu, karena kondisinya belum tertutup sepenuhnya ya. Oke, lanjut di gambar ketiga. Di situ ada kancing yang kebuka, tapi si orangnya shock, gak tahu kalau kancingnya terbuka. Berarti itu bukan dibuka sama dia ya. Berarti itu masuknya jidoshi. Jadi botan ga hazurete imasu. Kenapa itu botan ga hazurete imasu? Karena posisi si kancingnya tuh masih kebuka sampai sekarang. Lalu contoh selanjutnya ada fuku ga yogorete imasu. Bajunya kotor, karena bajunya masih kotor sampai sekarang, jadi yogorete imasu. Kursinya rusak tanpa tahu siapa yang rusak, dan masih rusak sampai sekarang, jadi isuga kowarete imasu. Lalu ada kertas yang sobek. Kalau kertas sobek kan memang sedikit mustahil ya kalau bisa balik lagi nggak sobek. Jadi kami ga yaburete imasu. Jadi kalau yang sobek, yang pecah, itu pasti te imasu. Jadi kami ga yaburete imasu, kopu ga warete imasu, atau gelasnya pecah gitu ya. Karena kalau yang udah pecah dan udah sobek itu nggak bisa balik lagi ke semula. Susah gitu ya balik lagi ke semula. Oke,
Selanjutnya di contoh kedua, sebenarnya sama sih kayak yang tadi. Cuman kalau yang tadi mah partikelnya itu pakai partikel ga, kalau yang ini si kata bendanya itu dijadikan subjek. Jadi pola kalimatnya adalah kata benda ditambah partikel wa ditambah kata kerja bentuk T ditambah imas. Langsung lihat contohnya. Di sini ada contoh orang yang lihat jendela yang rusak. Jadi itu dia hanya melihat keadaan jendelanya rusak. Jadi bahasa Jepangnya adalah konomado wa kowarete imas. Konomado wa kowarete imas, yang artinya jendela ini rusak. Jadi artinya nggak beda ya, nggak berubah. Lalu contoh yang kedua ada kono osara wa warete imas, yang artinya piring ini pecah. Kayak tadi ya, pecah sama sobek. Jadi tetap aja pecah sama sobek. Belum benar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pola kalimat berikutnya, yaitu kata kerja bentuk T lagi ditambah shimaimashita. Jadi pola kalimat selanjutnya adalah kata kerja bentuk T ditambah shimaimashita. Ini punya dua makna. Kalau saya sebut sih ini makna ya, bukan arti ya. Dan ini maknanya ini tergantung situasi dari si pembicara. Makna yang pertama adalah ketika kita telah selesai atau benar-benar beres atau benar-benar habis melakukan suatu kegiatan. Terus makna yang kedua adalah penyesalan. Oke, kita mulai dulu di yang pertama, teshimaimashita, yang maknanya itu telah selesai atau habis. Contohnya ada okasan ga sukutta ryori wa zenbu tabete shimaimashita, yang artinya masakan yang telah dibuat oleh ibu sudah habis dimakan semuanya. Lalu contoh nomor 2 ada kino no sukudai wa mo yatte shimaimashita, yang artinya PR kemarin sudah dikerjakan semuanya. Jadi shimaimashita sama shimashita itu bedanya, kalau shimaimashita itu lebih menekankan dan benar-benar kalau sudah dikerjakan itu benar-benar sudah selesai. Sementara kalau shimashita mah bisa jadi misalkan ya kita udah makan tapi makanannya itu nggak dihabisin. Makan mah udah tapi nggak habis gitu, itu shimashita. Tapi kalau shimaimashita mah udah habis, benar-benar udah habis gitu ya. Oke, kita lanjut ke makna yang kedua ya, atau arti yang kedua. Di sini ada teshimaimashita yang penyesalan. Contohnya itu pasupoto wa totemo taisetsu desu. Demo pasupoto nakushite shimaimashita. Jadi tuh di gambar itu ada orang yang lagi bingung banget nyari paspor ya. Nah, jadi pasupoto, demo pasupoto nakushite shimaimashita. Jadi paspornya hilang dan dia menyesal ya, ada penyesalan gitu. Contoh yang kedua, di situ ada orang yang lari-lari ngejar bis. Nah, dia ketinggalan bis ya. Lalu basu no jikang ni okurete shimaimashita. Di situ juga ada suatu kebingungan atau penyesalan si pembicara ya. Jadi teshimaimashita yang kedua itu artinya negatif. Bisa penyesalan, bisa juga bingung. Oke, kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Ini kalau yang tadi kan shimaimashita. Nah, ini pakainya shimaimas. Jadi otomatis belum selesai ya, karena shimaimas. Tapi kalau kita menggunakan shimaimas, itu berarti kita akan menyelesaikan. Kalau shimas mah kan akan doang ya. Kalau shimaimas mah akan menyelesaikan. Contohnya, di sini ada kata si A. Issho ni kaerimasen ka? Kata si B, kono shiryou o kopi shite shimaimasu kara osaki ni douzo, katanya. Yang artinya, gimana kalau kita pulang bareng? Maukah pulang bareng? Gitu kata si A tuh. Kata si B, karena saya akan menyelesaikan fotokopi bahan ini, jadi silahkan pulang duluan, katanya gitu. Lalu contoh yang kedua, shichiji made ni
repoto kaite shimaimasu. Sekarang dia waktu ngomong gitu di gambarnya ada jam 2 ya, ima tuh, niji. Terus dia ngomong sama dirinya sendiri mungkin ya, shichi jima deni repoto kaite shimaimasu. Jadi dia akan menyelesaikan menulis laporan itu paling lambat sebelum jam 7. Jadi di situ jam 6 dia udah benar-benar selesai. Jadi ketika kalian ngomong pakai shimaimasu itu dan ada jangka waktunya, kalian harus benar-benar nyelesain tugas itu atau kerjaan itu. Kita lanjut ke pola yang terakhir. Pola ini ada doko kade sama doko kani. Memang sih pertanyaan, tapi pertanyaannya bisa digunakan untuk nanya ke diri sendiri atau juga untuk nanya ke orang lain. Contoh yang doko kade. Di situ ada gambar orang yang kebingungan nyari dompet. Jadi dia nanya, "Doko kade saifu otoshite shimaimashita." Dia bisa jadi ngomong doko kade saifu otoshite shimaimashita itu ke dirinya sendiri. Jadi entah di mana saya menjatuhkan dompet. Artinya gitu ya. Lalu yang kedua itu dia ngomong doko kani denwa ga arimasu ka? Doko kani denwa ga arimasu ka? Katanya. Yang artinya apakah di sekitar sini ada telepon? Gitu. Jadi dia nanya telepon tuh adanya di mana? Intinya mah gitu ya. Nah, jadi kalau doko kade itu ketika kita bertanya atau bergumam pada diri sendiri untuk kegiatan yang ada aktivitasnya. Sementara doko kani itu kita menanyakan keberadaan suatu benda. Oke, minasang cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima oleh kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa terus belajar dan semangat terus belajarnya. Sampai ketemu di pelajaran bab selanjutnya. Terima kasih.